Selamat pagi Bapak Ibu. Puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu kembali dan berkumpul di frekuensi 14120 Suara Kebenaran. Untuk kita akan mengadakan renungan pagi. Dan yang akan bertugas seperti yang sudah saya infokan tadi untuk Mares, Bu Yani, untuk ujian pembuka Pak Pur, dan nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Mbak Senja. Lalu nanti akan disambut ujian sebelum baca oleh Bu Risma, dan nanti bacaan akan terambil dari Wahyu 20 ayat 1 sampai 15 yang akan dibacakan dua orang, Mbak Harjo dan juga Bu Sri, dan nanti akan disambut pujian oleh Pak Radmin. Dan sebelum renungan yang akan disampaikan oleh Pak Johan, nanti akan disambut pujian sebelum renungan oleh Bu Mei. Nanti setelah renungan akan disambut pujian oleh Kohlim atau Kohlendra, dan nanti kita akan masuk masa jeda. Sebelum doa pembukaan, sebelum doa syafaat nanti akan disambut pujian oleh Sileni, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bu Endang. Nanti pujian syukur kita akan panggil-panggil lagi di masa jeda. Barangkali nanti ada Bapak Ibu yang rindu bergabung. Monggo yang sudah bertugas, selamat berpelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Mars Suara Kebenaran. Ora gampang wong urip ning alam donya, ape manungsa dosa gawe piolo. Ora ana
kang bener lan sampurna wekasane manungsa bakal cilaka ora gampang wong urip ning alam donya kabeh manungsa tusuk gawe piolo ora ana kang bener lan sampurna wekasane manungsa bakal cilaka awit pituwase dosa iku pati kabeh manungsa ra bisa anyelaki katetepake dening Gusti manungsa sawise iku diadili elingo Gusti Yesus isih paring pangapura tutup mata sira mesti bakal mlebu ing swarga sira bakal mlebu ana ing swarga. Monggo yang berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami Engkau bangunkan dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Bapa, untuk memulai hari kami berkumpul bersatu di sini untuk melakukan ibadah pagi. Bimbinglah kami, sertailah kami sehingga renungan fajar suara kebenaran dari awal pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Berilah roh hikmat kepada para pelayan-Mu sehingga kami semua siap melakukan tugas kami masing-masing, baik yang pujian, yang berdoa, yang membaca firman Tuhan, terlebih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Johan. Semoga hanya perkataan-Mu lah yang kami dengar melalui Bapak Johan, hingga firman Tuhan pagi hari ini dapat menjadi panutan untuk hidup kami, memperbaiki segala tingkah laku kami sehingga semakin berkenan di hadapan-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami lantunkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan mengiringi baca. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Monggo Pak. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat 15 yang akan kita baca berdua, saya sendiri dan Bu Eda Sing Utami dari Gedung Mundu. Demikian firman Tuhan. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. 2. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mementeraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang tidur di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Saya ulangi, bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. 6. Berbahagia
dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Monggo dilanjut. Perikop kedua, iblis dihukum 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. 8, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ketiga, hukuman yang terakhir. Lalu ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Bahagialah orang yang mendengarkan, menyimpan di dalam hatinya, dan dilakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Monggo lanjut. Terpujilah Kristus.
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pujian pengantar renungan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku tersesat. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, karena kami selalu haus dan rindu akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya Yesus. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Monggo Pak Johan. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu sebentar mau menyampaikan firman-Mu,
agar firman-Mu menjadi bekal hidup kami selama kami melayani Tuhan di dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan yang tertulis di Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 15. Nah, di dalam Wahyu pasal 20 ini judulnya adalah Kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu baca ulang di dalam Wahyu pasal 20 itu judulnya Kerajaan 1000 tahun. Di dalam Alkitab ditulis bahwa satu harinya Tuhan itu 1000 tahun buat manusia. Jadi saya ulang, 1000 hari buat manusia. Itu bagi Tuhan hanya satu hari. 1000 tahun maksud saya. 1000 tahun bagi manusia. Bagi Tuhan itu hanya satu hari. Bayangkan saudara, kalau 1000 tahun bagi Tuhan, bagi manusia berapa itu? Nah, 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Kalau Bapak Ibu baca mulai ayat 1 sampai ayat 14, isinya itu mengerikan, ya. Isinya itu mengerikan sekali. Alangkah baiknya kalau ini terus dibaca supaya ayat ini menyadarkan kita. Kadang manusia itu tidak sadar, ya. Ketika kita susah, ketika kita kekurangan, itu memang gampang sadarnya. Tetapi ketika kita berkelebihan, apa-apa ada, butuh apa-apa ada, itu bisa membuat kita lupa Tuhan. Wahyu 12 ayat 1 sampai 14 ini kalau kita baca, wah mengerikan. Dilanjut ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ternyata kita hidup di dunia ini punya tanggungan berat. Tidak hanya hidup, tetapi punya tanggungan berat. Perlu kita ingat bahwa sebelumnya kita tidak ada, menjadi ada, dan nanti tidak ada. Dengan kata lain, hidup, setelah hidup mati. Nah, setelah mati ini ada dua, mati atau hidup. Jadi sekarang ini kita hidup, dan kapan Tuhan panggil kita mati. Nah, setelah mati itu sebenarnya tidak langsung masuk surga
atau masuk neraka. Setelah mati, kita ditaruh di tempat penantian. Nah, timbul pertanyaan, saudara-saudaraku, orang tuaku, tetanggaku yang mati itu sekarang di mana? Belum masuk surga dan belum masuk neraka. Masih ditabung di penantian. Alkitab menulis nanti pada akhir zaman akan semua orang mati akan dihakimi. Nah, ini penentuan. Alkitab menulis siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapat hidup kekal. Saya ulang, berharap firman Tuhan pagi ini jangan kita sepelekan. Setelah saya baca Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 15, dimulai ayat 13 itu di situ sudah ditulis laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut bukan kerajaan surga. Ini hanya berlaku kepada orang yang di dunia tidak mau nyembah Tuhan, hidup sakarepe dewi. Nah, judul firman Tuhan pagi ini saya beri judul namaku terdaftar di surga. Waduh, ini maknyes rasanya. Namaku terdaftar di surga. Jadi manusia sekarang ini yang masih hidup suatu saat pasti akan mati. Manusia di dunia ini hanya menunggu saja, menunggu kematian. Setelah mati, nah kita ada satu pertanyaan, setelah aku mati ini nanti aku hidup atau mati? Tapi ingat, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup kekal. Bapak Ibu, menanti itu gak enak, menunggu itu tidak enak, apalagi akhirnya siong. Saya punya peristiwa pahit. Tahun 2005, hamba-hamba Tuhan pedesaan itu dikasih berkat. Namanya Mission Care. Jadi hamba-hamba Tuhan pedesaan termasuk saya itu dikasih berkat per bulan itu 250.000, dan itu sangat menolong untuk membantu pelayanan di pedesaan. Singkat cerita, batas waktunya kan 1 tahun ngambil di Semarang. Jadi perjalanan saya itu ke Semarang sekitar dari rumah itu sekitar 67 kilo. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama 1 tahun saya mendapat bantuan 250.000 setiap bulan tak ambil ke Semarang. Tiba-tiba batas akhir penerimaan itu saya tidak dikasih tahu. Jadi waktu 2005 itu belum ada WA, atau sudah ada WA tapi saya belum punya. Mainnya itu hanya SMS.
Nah, waktu saya datang ke Semarang, saya menghubungi admin, tiba-tiba saya sudah nunggu loh itu, antrenya tuh banyak sampai 200. Kalau tidak salah itu saya dapat nomor 175. Nah, begitu saya dipanggil, saya maju. Dengan santainya admin ngomong gini, loh Pak, Bapak kan sudah nggak dapat lagi. Lah, emangnya kapan berakhir? Lah, berakhir bulan kemarin. Lah, ngapain nggak ngabari gitu. Tuh adminnya bilang, loh sudah tak kabari kok Pak. Tapi saya tidak ada info SMS itu. Waktu itu saya masih teringat. Jadi ini terjadi berapa ya? Berarti 19 tahun yang lalu. Wah, hati saya kecewa. Waduh, ini saya pulang dari Semarang ke Temanggung gimana? Dan saya ini orangnya ndak bisa protes. Ndak itu aja. Nah, waktu itu saya ingat saya pulang ndak bawa uang. Nah, cerita ini kalau saya kembali ke Wahyu pasal 20, ini menunggu Bapak Ibu. Kita sudah menunggu, ya seperti tadi saya menunggu antrean 175. Ternyata waktu saya nunggu dan dipanggil, namanya ndak ada. Artinya ndak ada namanya, bantuannya itu ndak ada. Nah, bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah nunggu lama, ya, contohnya ini sekarang kita hidup, nanti kita mati, ditaruh di tempat penantian, kita nunggu penghakiman dari Tuhan Yesus dan namanya tidak ada. Bagaimana kira-kira? Firman Tuhan pagi ini judulnya namaku terdaftar di surga. Duh, ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus pernah dikasih tugas pelayanan. Kalau Bapak Ibu baca Lukas pasal 10 ayat 20 ditulis, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Lukas 10 kalau kita baca mulai ayat 17, di situ murid-murid Tuhan Yesus diberi tugas. Dan rupa-rupanya murid-murid Tuhan Yesus ini berhasil. Ada yang mengusir setan, ada yang menyembuhkan orang sakit, ada mungkin yang membangkitkan orang mati walaupun tidak ditulis. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya sudah menyembuhkan orang sakit, saya sudah mengusir setan, dan banyak hal yang diceritakan. Tapi Tuhan Yesus menjawab apa? Lukas 10 ayat 20. Jangan bangga, jangan bersukacita kalau roh-roh itu takluk tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga.
firman Tuhan pagi ini. Satu pertanyaan penting. Apakah nama kita sudah terdaftar di surga? Pagi ini dengan iman, dengan besar hati, yakin kita sama-sama berkata, namaku terdaftar di surga. Bapak Ibu yang mendengarkan renungan pagi ini, yang mendengarkannya, yang tidak mendengarkan kan tidak tahu. Ayo kita katakan bersama, tidak harus masuk frekuensi 120. Kita katakan bersama, namaku sudah terdaftar di surga. Yuk kita katakan dengan yakin, dengan iman, sebab itu doa. Jangan dibatin. Kita katakan bersama, sempatkan kesempatan ini. Kesempatan ini tidak bisa diulang. Yuk kita katakan bersama, 1, 2, 3. Namaku sudah terdaftar di surga. Aku sudah terdaftar di surga. Kalau nama kita belum terdaftar di surga, sudah nunggu lama, tidak dipanggil-panggil, lalu kita protes, loh Tuhan kok saya tidak dipanggil-panggil, lalu dicari di buku kehidupan, loh namamu tidak ada. Nah, maaf tadi salah cerita, saya bukan di nomor 175, bukan. Maksud saya sudah nomor 175, kok saya nggak dipanggil-panggil. Akhirnya saya maju ke admin, loh saya kok nggak dipanggil-panggil, saya datang yang lebih awal. Lalu admin jawab, nama bapak nggak ada. Waduh, sakit banget. Sudah nunggu dari pagi, datang lebih awal, namanya tidak ada. Ini baru kebutuhan jasmani. Coba kalau kebutuhan kehidupan kekal, masa 1000 tahun, hidup kekal, hidup selama-lamanya. Di dunia ini bagi manusia 1000 tahun, bagi Tuhan hanya 1 hari. Jadi kita di dunia ini ibaratnya nggak hanya mau mampir ngombe, hanya ngintip saja, kelirap gitu aja. Alangkah luar biasanya, alangkah bahagianya kalau nama kita terdaftar di surga. Sebabnya lewat frekuensi 120 ini adalah frekuensi pembelajaran. Frekuensi 120 ini adalah frekuensi untuk kita belajar sebelum masuk surga, sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Di frekuensi 120 kita memuji Tuhan, belajar memuji Tuhan, karena di surga nanti pekerjaan kita hanya memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Frekuensi 120 adalah jembatan, ya, tapi bukan satu-satunya. Ini salah satunya. Ini adalah jembatan supaya nama kita terdaftar di surga. Jadi di frekuensi 120 ini tidak harus tugas, tidak harus saksi, tidak harus berdoa, tidak harus menyanyi, tidak harus menyampaikan firman Tuhan. Mendengar saja,
mendengar dan melakukan firman. Ini jembatan kita terdaftar dalam kerajaan surga loh. Makanya kalau saya bergabung, ya, misalnya absen, saya sering katakan saya tidak harus tugas. Saya mendengarkan pujian, saya mendengarkan firman Tuhan. Itu sudah buat saya luar biasa. Dan saya mengakui di frekuensi ini memang saya sangat diberkati. Lagu-lagu yang dinyanyikan bapak-bapak, ibu-ibu, itu apalagi lagu kuno-kuno ya. Saya suka musik dari tahun 90-an, dari tahun 80-an malah. Saya sudah melatih musik, sudah melatih paduan suara, lagu-lagu untuk kaum muda. Jadi lagu tahun 80-an itu kadang muncul, dinyanyikan oleh ibu-ibu, dinyanyikan oleh bapak-bapak di sini. Itu yang memberkati saya. Jadi mari kita tidak hanya bangga kalau mendapat tugas di frekuensi ini, mendapat tugas di gereja, di majelis, menjadi gembala, menjadi pendeta, mendapat jabatan di organisasi. Tidak usah terlalu bangga. Banggalah kalau nama kita terdaftar di surga. Ya, kemarin baru ada pemilihan pengurus baru. Yang terpilih tidak usah terlalu bangga, yang tidak terpilih juga tidak usah terlalu kecewa. Satu hal pasti pagi ini, firman Tuhan yang memberi pencerahan, penyegaran, yaitu namaku terdaftar di surga. Luar biasa. Sekali lagi kita katakan, namaku sudah terdaftar di surga. Kita tinggal leyeh-leyeh menjaga iman, keselamatan kita dijaga, jangan sampai kita kehilangan iman. Namanya sudah terdaftar di surga. Kita sedang menghadapi masalah sulit, ya, mungkin mau beli beras saja kesulitan. Tidak apa-apa, kita tetap bersyukur. Katakan, sekalipun saya menghadapi masa sulit di dunia ini, saya bersyukur namaku sudah terdaftar di surga. Sebelum saya akhiri renungan firman Tuhan pagi ini, sebelum saya berdoa, mari kita sama-sama katakan sekali lagi, namaku sudah terdaftar di surga. Amin. Bapa di surga, sungguh kami diingatkan ketika kami membaca Wahyu 20 ayat 1 sampai 15. Sangat mengerikan di masa penantian, menghadapi masa 1000 tahun. Manusia menanti kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lolos, yang tidak kenal Engkau, dicampakkan ke dalam neraka. Dan Wahyu 20 ayat 15, siapa saja tidak kenal jabatan, tidak kenal status, yang namanya tidak terdapat di kitab kehidupan, akan dicampakkan dalam kerajaan neraka. Tapi pagi ini kami bersatu hati bersama rekan-rekan 120. Kami bangga, kami sudah berkata bersama-sama dengan iman, namaku terdaftar di surga. Bahkan namaku sudah terdaftar di surga. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Namaku terdaftar di surga.
Monggo dilanjut. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Sudah hidup kembali ontanya. Kembali.